Ramadan juga. Kan dibilang kalian Allah akan ganti. Kemudian yang keenam yaitu hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang tak henti-hentinya diberikan kepada kita semua. Salah satunya yang kita dapat di saat ini adalah kita masih dipertemukan kembali dengan yang namanya bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yaitu Islam ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah dari Umar bin Khattab, salah seorang khulafaur rasyidin, Amirul Mukminin. Kisah tersebut diceritakan oleh salah seorang ahli tafsir yang bernama Ibnu Katsir, yang diriwayatkan oleh Imran Al-Jauni. Diriwayatkan dari Umar tersebut bahwasanya suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab bersama para sahabatnya melewati sebuah kuil yang berisi salah seorang rahib di dalamnya. Kemudian Umar bin Khattab memanggil rahib yang ada di dalam kuil tersebut. Dia mengatakan, "Wahai rahib, wahai rahib, hai rahib, hai rahib," katanya. Kemudian rahib tersebut keluar dan menemui Umar. Lantas seketika Umar melihat rahib tersebut, dilihatnya dari atas sampai ke bawahnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Banyak sekali bekas-bekas ibadah atau tanda-tanda ibadah dari rahib tersebut. Kemudian ketika selesai melihat rahib tersebut dari ujung kaki sampai ujung rambut, Umar menangis terseduh-seduh. Lantas para sahabat yang lain yang menyertanya menanyakan kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis?" Ya, jawab Umar bin Khattab, "Aku teringat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Beramal lagi kepayahan, namun memasuki neraka yang sangat panas. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita bisa mengambil suatu poin yang berhubungan dengan bulan Ramadan yang kita cintai saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui juga bahwasannya seluruh manusia pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairal khatta'inat tawwabun wa khairul khatta'inat tawwabun. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang buat salah adalah orang yang bertaubat. Dan juga begitu Allah juga katakan dalam firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Dalam hadis lain disebutkan, laulam tuznibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yuzlimuna fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Kalaulah seandainya kalian tidak berbuat dosa di muka bumi ini, niscaya Allah akan wafatkan kalian, Allah akan musnahkan kalian, kemudian Allah akan ganti dengan kaum yang baru, di mana mereka berbuat
kesalahan, berbuat dosa. Akan tapi setelah itu mereka bertaubat kepada Allah, mereka mohon ampun kepada Allah, dan Allah pun mengampuni mereka. Jadi memang karakteristik manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan salah, kesalahan, kemaksiatan, dosa. Akan tapi tetap kita, ketika kita melakukan kesalahan atau dosa, cepatlah bagi kita untuk bertobat kepada Allah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan sampai kita sia-siakan bulan ini dengan melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan dengan hadis tadi bahwasanya jangan sampai kita melakukan ibadah akan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh dari poin ini adalah bahwasanya ada di antara kita melakukan ibadah sholat tarawih, akan tetapi bagaimana sholat tarawihnya itu ekspres, melakukannya secara ekspres, secara kilat. Apakah hal ini sah sholat tarawihnya? Maka kita hubungkan kembali dengan hadis Rasulullah SAW ketika pada saat orang tersebut melakukan sholat, Rasulullah melihatnya. Bahwa setelah orang tersebut selesai melaksanakan sholat, dia menemui Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangilah, kembalilah dan ulangilah karena sholatmu batal. Kemudian hal ini dilakukan lagi oleh orang tersebut sampai 3 kali. Dan begitu juga Rasulullah mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan ulangilah sholatmu karena sholatmu itu batal. Lantas orang tersebut merasa putus asa dan bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah menjelaskan dalam hadis yang cukup panjang yang intinya adalah tumakninah. Bagaimana kita bisa tumakninah ketika kita melakukan ibadah sholat tadi. Nah, bagaimana kita melihat ada orang-orang sebagian atau mungkin secuil dari umat ini yang melakukan ibadah akan tetapi ketika melakukan sholat tarawih dia melakukannya secara kilat. Bisa hanya 7 menit untuk melakukan sholat 27 rakaat atau mungkin 13 rakaat. Bagaimana sisi tumakninahnya? Di mana sisi tumakninahnya? Padahal itu adalah rukun dari sholat tersebut. Mereka beralasan bahwasannya agar masyarakat tidak bosan dengan sholat tarawih, tidak akan ngantuk dengan sholat tarawih, sehingga mereka melakukannya dengan cepat. Nah, itulah tadi sebagai gambaran, salah satu gambaran kaitannya dengan hadis, dengan firman Allah, amilatun nasibah tasla naron hamiyah, beramal lagi kepayahan akan tapi masuki neraka yang sangat panas. Mereka yang melakukan tersebut mudah-mudahan dilimpahkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukannya dengan cepat, tidak tumakninah. Mereka tentunya telah bersusah payah, berletih-letih untuk melakukan ibadah tersebut, akan tapi tidak bernilai pahala di sisi Allah. Itu salah satu contohnya. Kemudian contoh lainnya, bagaimana kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, kita tahu bahwasanya bulan puasa itu menahan diri dari haus dan lapar. Ada orang-orang yang ketika subuhnya dia bangun sahur, ada yang tidak melakukan sholat subuh, bahkan bangunnya pada saat zuhur, atau mungkin bangunnya pada saat sore hari, di mana dikatakan dalam sebuah hadis, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari paha puasanya tersebut kecuali lapar dan dahaga. Atau hadis yang semakna dengan itu, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan pahala puasa walaupun mereka menahan dahaga ataupun lapar selama berhari-hari, mereka tidak akan mendapatkan pahala. Maka dari itulah bahwasanya kita harus berkaca kembali
kepada diri kita, apakah kita telah melaksanakan syarat-syarat ibadah. Yang seperti yang kita ketahui bahwasanya ada 2 syarat ibadah agar ibadah kita diterima oleh Allah, yaitu ikhlas dan ittiba. Jangan sampai kita melakukan suatu ibadah namun justru tidak diterima oleh Allah, walaupun saat itu kita berletih-letihan untuk melakukan ibadah tersebut, bersusah payah, namun karena kita tidak ada ilmunya, Allah menolak ibadah yang kita lakukan tadi. Jadi kesimpulan dari sini bahwasanya kalau seandainya kita ingin melakukan ibadah agar jangan sampai ibadah kita sia-sia dan ditolak oleh Allah, maka lakukanlah atau carilah ilmu tentang ibadah tersebut. Jangan sampai kita melakukannya dengan sia-sia. Para salaf atau orang-orang terdahulu, seperti yang dikatakan oleh salah seorang tabi'in, dia melihat para sahabat yang lain mengatakan, para sahabat ketika datangnya bulan puasa, bulan Ramadan, mereka, para sahabat itu berdoa agar bisa disampaikan kepada bulan Ramadan, agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan semenjak 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Dan ketika setelah Ramadan selesai, mereka berdoa kepada Allah agar amal-amal mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa antusiasnya para sahabat dan orang-orang terdahulu yang soleh terhadap bulan Ramadan ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.